Ada yang lebih tinggi daripada ilmu, yang lebih tinggi adalah adab. Agama Islam terhijab kerana orang Islam. Jangan engkau kecilkan perbuatan baik walaupun nampaknya kecil. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Hanya mengembalikan dia kepada agama asalnya. Karena dulu rohnya sudah bersaksi, engkaulah Tuhan kami. Manusia ini disebut dengan manusia kerana lupanya. Jadi agama apa yang mengajarkan engkau bersikap lembut, baik hati seperti ini? Kata Imam Hasan Basri, begitu kami diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu dia juga berkata, apa kata dia? Kalau begitu wahai Hasan Al-Basri, saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia masuk Islam bukan kerana ilmu Hasan Al-Basri, dia masuk Islam bukan kerana hafazan Quran Imam Hasan Basri, dia masuk Islam bukan kerana Imam Hasan Basri menyampaikan khutbah, dia masuk Islam kerana adab Imam Hasan Basri. Maka apa kata ulama? Al-adab fauqal ilmi. Ada yang lebih tinggi daripada ilmu, yang lebih tinggi adalah adab. Maka betul ada satu kitab berjudul Al-Islam Mahjubun bil Muslimin. Agama Islam terhijab kerana orang Islam. Agama Islam adalah agama yang sangat baik, yang sangat lembut. Tapi begitu mereka masuk ke dalam Islam, dia tengok orang Islam tidak selembut yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis Nabi. Maka tampilkanlah, tunjukkanlah sebagai seorang yang Islam, yang berakhlakul karimah. Allah Ta'ala tak ada memuji Nabi Muhammad, wahai engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tahajudmu sampai bengkak kakimu. Tak ada. Engkau Muhammad yang pergi ke Makkah melaksanakan haji dan umrah. Tak ada. Apa kata Allah memuji Nabi Muhammad? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlak engkau. Dengan akhlak itulah orang akan terbuka pintu hatinya. Setelah hatinya terbuka, maka dia akan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang kalau disentuh akalnya, dia akan melawan dengan akal juga. Kalau disentuh pikirannya, maka dia punya pikiran juga. Tapi kalau yang disentuh adalah hatinya, maka betul kata ungkapan, sentuhlah dia tepat pada hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jadi kalau kita boleh menyentuh hati saudara kita dengan akhlakul karimah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau kecilkan perbuatan baik walaupun nampaknya kecil. Macam mana? An tulqiya akhaka biwajhin talqin. Berjumpa dengan orang dengan wajah yang cerah, dengan wajah yang senyum. Islam mengajarkan orang kaya boleh bersedekah dengan harta emas dan perak. Bagaimana dengan orang yang biasa-biasa saja? Apa kata Nabi? Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sadaqah. Orang yang kaya dia boleh membina masjid. Bagaimana kalau kita tak boleh membina masjid? Man shalla itsnatai asyarata raka'ah. Siapa yang solat 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, 2 rakaat sebelum subuh. Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah binakan untuk dia satu tempat dalam surga.
Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah dari pintu-pintu yang banyak. Ada orang masuk surga karena sedekahnya. Ada orang masuk surga karena jihad fisabilillah. Ada orang masuk surga dari babus shalah karena salatnya. Ada orang masuk surga dari babul qazimina anil ghaiz, menahan amarah karena sabarnya. Itulah mengapa surga dibuat Allah pintunya banyak, karena banyak cara untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu orang yang disebut Nabi, dakhala min haitsu sya'a, dia akan masuk surga dari pintu mana yang dia sukai. Dia adalah Abu Bakar Siddiq. Dia masuk dari pintu shalah, dia masuk dari pintu sedekah, dia masuk dari pintu sabar, dia masuk dari pintu jihad. Mudah-mudahan kita, andai semua pintu itu tidak terbuka, paling tidak salah satu pun terbuka, alhamdulillah. Yang kita khawatirkan masuk ke sana semua pintu tertutup, na'udzubillah. Maka di antara doa kita adalah wa adkhilnal jannata, masukkan kami ke dalam surga, ma'al abrar, bersama orang-orang yang baik. Jadi ketika kita mengajak saudara masuk ke dalam Islam dengan akhlak, dengan rahmat, dengan kasih sayang, kita tidak sedang memindahkan orang dari satu agama ke agama Islam. Kita hanya mengembalikan dia kepada agama asalnya. Karena dulu ruhnya sudah bersaksi, engkaulah Tuhan kami. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Tapi kemudian kami lalai, kami lupa, sebab mak kami tak Islam, sebab datuk nenek kami tak Islam, sebab ayah kami tak Islam, kami lupa, kami lalai. Orang yang lupa itu diingatkan lagi. Kita pun tidak semuanya ingat. Saya hanya boleh mengingat semua peristiwa yang terjadi pada umur 5 tahun. 5, 6, 7, 8. Saya tak ingat bila saya belajar berjalan. Saya tak ingat saat saya jatuh telungkup telentang. Saya tak ingat kapan saya belajar bercakap. Kita diingatkan oleh orang lain, kita tidak ingat. Masumiyal insanu bi insanin illa linisyanihi. Manusia ini disebut dengan manusia karena lupanya. Jadi asal kata manusia dari kata nasya, lupa. Ada orang yang ingatnya hanya 20 jam sebelumnya. Kalau ditanya yang semalam dia tak ingat, namanya demensia. Tapi ada yang lebih parah lagi, lupa anak, lupa bini, lupa kampung, lupa nama, amnesia. Kita bahas baru setakat manusia, kita lupa. Orang yang lupa bahwa dia dulu pernah bersyahadat, maka dia diingatkan balik. Ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya tazkirah. Hazihi tazkirah. Ini adalah ingat mengingatkan. Ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya tausiyah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis shawm. Kadang saya ingat, sayalah yang selalu mengingatkan. Pernah satu subuh saya bagi tazkirah tentang hadis isbir, bersabarlah. Lalu kemudian setelah itu bagi tazkirah, saya pun keluar, saya balik, saya bawa kereta. Saya bawa kereta berdua dengan kawan saya yang sama ikut dalam tazkirah itu. Di tengah jalan, dalam perjalanan kami keluar nak bagi tazkirah juga. Selanjutnya tiba saja datang pemuda dari belakang, belia, dia membawa kereta yang cepat juga. Saya pun kejar dia. Lepas itu saya berhentikan sebab dia macam nak main-mainkan kita. Kata kawan saya, isbir Ustaz Abdul Somad,
Itu kan tajuk kita tazkirah subuh tadi. Oh iya, betul juga. Kadang yang kita sampaikan pun kita lupa juga. Jangankan Abdul Somad, Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab kurang apa lagi? Hafaz dia semua Quran. Ma salaka Umar fajjan qattu illa masa syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar bin Khattab lalu di suatu jalan, maka syaitan akan lalu di jalan lain. Syaitan takut berjalan di tempat jalan yang pernah dilalui Umar bin Khattab. Kalau Abdul Somad sama-sama berjalan dengan syaitan. Umar bin Khattab yang begitu hebat pun ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, dia cabut pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, saya akan pancung kepalanya. Lupa dia. Lalu kemudian datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya ada rasul-rasul dan mereka meninggal. Ibrahim meninggal, Musa meninggal. Afa immata, kalau Muhammad SAW meninggal, au qutila, atau dia dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan berbalik ke agama kamu yang lama? Jatuh pedang dari tangan Umar bin Khattab. Lupa dia tentang ayat itu, padahal dia menjadi saksi turunnya ayat-ayat Al-Quran, dan dia termasuk dalam kutabul wahyi yang menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Jadi memang kita ini adalah makhluk yang lupa. Lupa bahwa dulu kita pernah bersyahadat, maka kita ingatkan balik. Kadang di beberapa masjid selepas solat Jumat, kepada semua jamaah, selepas solat Jumat ini, supaya jangan keluar dulu dari masjid, sebab Tuan Imam kita akan membimbing beberapa orang yang akan bersyahadat. Lalu kemudian kita pun membimbing syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata jamaah? Oh, dia baru bersyahadat. Sebenarnya itu adalah syahadat yang kedua. Syahadat yang pertama dulu, sebelum masuk ke dalam rahim ibu, sebelum lahir ke dunia, dia sudah bersyahadat di hadapan Allah. Bala syahidna. Tapi dia lupa. Orang yang lupa dibawa balik. Jadi kalau ada orang yang menuduh kita, Ustaz Somad menarik orang kepada Islam, saya tidak pernah menarik orang dari luar Islam kepada Islam. Saya tidak pernah memindahkan orang dari satu agama kepada Islam. Lalu yang awak lakukan itu apa? Saya sedang mengingatkan dia bahwa dulu dia menyembah Allah, sekarang dia lupa. Diingatkan lagi bahwa yang kau sembah sebenar-benar sembahan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu